Biasanya pembacaan manaqib dibaca oleh Ustaz Ibrahim. Saat ini karena ini milad manaqib, kemudian saya yang ditugaskan untuk membaca manaqib ini. Dengan manaqib ini, yakinlah kita, percayalah kita dengan wasilah Syekh Muhammad Zaman Al-Madani, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi yang saat ini sedang sakit, Allah sembuhkan. Kemudian juga wabah penyakit ini yang disebut wabah Corona 19 jauh dari lingkungan kita, kemudian juga jauh dari masyarakat kita, jauh dari bangsa kita. Dengan izin-Mu ya Allah, kami berwasilah atas diri kami, kemudian dengan pembacaan manaqib Syekh Muhammad Zaman, hindarilah kecelakaan-kecelakaan pada diri kami, peliharalah keluarga kami, peliharalah orang-orang yang kami sayangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafahu min ibadihi man sa'a bil wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih ia daripada segala hambanya akan barang yang dikehendaki akan menjadi wali Allah. Wa hassahu bihamli asrarihi wa jadabahu minhu ilai bisairil inayah. Dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menanggung akan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripadanya kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Wasfuruhu amanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya min asrari rabbaniyah. Dan aku syukur akan Allah Ta'ala akan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Wa faqana limutaba'ati sunnatihumul bahiyatis saniyah, yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami bagi yang mengikuti akan jalan mereka itu yang bagus lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi jari alihi suri. Aku pohonkan akan Allah Ta'ala supaya mengasihi rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Yang sujud baginya oleh sekalian malaikat, padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Adam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'un nuri, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikuti akan jalan mereka itu. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiqul Madani Khalifah Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an, ketahuilah olehmu hai saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manaqib aulia-aulia, yakni kebagusan aulia-aulia, turut beberapa rahmat. Dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan menaqib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian sekedar pahamku yang bodoh, serta aku himpunkan setengah karomah guruku Sayyidi Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an al-jami' baina syari'ati wat tariqah, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula penunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuan Syekh Muhammad Zaman itu kasih sayang
kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmah kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan thariqah dan hakikah dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyid. Itulah pekerjaannya dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya dan melazimkan musahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal dan tiada tidur daripada malam melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh di kepala yang di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit, dan apabila waktu sahur maka bangkitlah ia daripada tidurnya lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh, lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca rotib hingga terbit matahari, lalu ia sembahyang sunnah isyraq. Apabila sampai seperempat hari maka bangkit sembahyang sunat duha dan membanyakan ia akan puasa sunnah karena riyadhah, yakni supaya biasa, maka kerjaannya semua itu di masa belum baliknya syahdan. Di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya akan makanan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakan yang demikian itu, maka tiba-tiba diangkat tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Katanya diberi makan pada tiap-tiap hari, manakala ia sudah makan maka dilihat makanan seperti tiada dimakannya, maka jawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu dan jangan sak, sebenar-benarnya anakmu itu wali Allah. Dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin apabila tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu mengambil akan air, kemudian dipercikan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dinginnya itu. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas. Pada ketika belum baliknya maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu dicegah oleh hukum syara, tiada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah halnya di dalam zikrullah siang dan malam lagi suka ujlah, yakni jauh daripada manusia dan masuk khalwah dan melazimkan ziarah ke baqi, dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke makam sekalian sahabat-sahabat, lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu. Dan adalah bidayahnya, yakni permulaan menjalani jalan thariqah, memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal di dalam khalwah maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad Saman daripada pakaian yang lain. Maka adalah ia menanamkan diri di adil humul, yakni menutupi ilmunya dengan menjahilkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada Hadratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia menjahilkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejohiran matahari ketika naik tengah-tengah. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinatul Rasul sebab mendengar pengkhabaran itu. Lalu mereka itu mengambil thariqah kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu dan dapat beberapa hadiah orang
daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagikannya kepada fakir miskin, tiada ditinggalkannya pada tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada murid-muridnya, jangan kamu sekalian mungkir pada ahli Madinah yang ia sudah mungkir kepadaku di waktu ini dari sebab sangat johirku di dalam negeri Madinah. Tiada seseorang daripada zaman sekarang yang johir seperti kejohiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah ahli Madinah yang sesat, dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub. Lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiada nikmat martabatku melainkan sebab aku melajimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sesudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dan suhud dan muraqabah dan membaca Quran dan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan banyakkan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan banyak bersedekah, karena yang demikian itu memberi taksir pada mati. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu yang mengerasi akan muridnya atas memerintah beribadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada karomah akan pekerjaan dunia kepada derajat yang tinggi, yaitu akhirat. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil thariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada didapatkannya di dalam dunia panah ini dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, dan dapat sa'adah ketika sakratul maut dan diluaskan rizkinya. Amin. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyeruku ya Saman, minta
Ya Saman. Ya Saman. Tiga kali niscaya hadirlah dengan lekas aku menolong akan kesusahan dunia dan akhirat bagi orang yang menyeru itu. Assalamualaikum ya Syekh Muhammad Zaman. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an, kami tidak mati tetapi berpindah kami dari negeri dunia yang jokir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada penglihatanmu, datanglah ziarahlah ke kubur kami dan berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat dan berduduklah beserta kamu. Assalamualaikum ya Syekh Muhammad Zaman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum li abadi wa innama tunqaluna min darin ila dar fa yahabbad naklatu wa naibu sarmadu. Artinya hanya saja dijadikan kamu kekal dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri, maka sebaik-baiknya pindahan dan sebaik-baiknya kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu, barang siapa makan akan makanan kami, maka masuklah ia ke surga, dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala akan sekalian dosanya. Sahdan adalah halnya Tuhan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu, ia mengkhabarkan kepada orang-orang akan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala karena ia menurut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul insi wal jan. Apabila datang nikmat, karena menurut firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, artinya khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat-nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu, maka adalah karunia Tuhanku padaku bahwa menjadikan daku penunggu pintu hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia Tuhanku padaku bahwa menjadikan daku pada zaman sekarang rahmat atas segala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga atas kafir, tiada menjadikan akan daku bala atas mereka itu. Dan tersebut pada mukhtasar ini setengah daripada karomatnya, dan jikalau hendak mengetahui segala karomatnya radhiyallahu anhu, maka lihat olehmu pada kitab Manaqib Kubro, karena karomatnya tiada terhingga akan banyaknya. Tetapi yang aku sebutkan pada mukhtasar ini sekedar menjadi lantaran turun rahmat atas sekalian orang yang hadir. Kita layak hadir mendengarkan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrul auliya tanzilur rahmah, artinya bermula menyebut karamat aulia itu turun rahmat. Maka memadailah sebegini bagi orang yang percaya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Injilidhi kuliha sabiriha wa qabliha siriha wa alaniyatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa alim sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih mauliqa wa khatimi lima sabaq wa sayyidil haqqi bil haqqi wal hadi mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabiyina Muhammad wa tanfariju bil qarab wa tuqbil hawaiji wa tunalu bihi rabbi wa husnul khawatim wa yastasqal qawman bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullu lamati wa nafasin ila kulli maulud. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi khususan jamaah samanya asrar malik khususan daru. Allahumma arzuqna wahman nabi. Allahumma inna siratal mustaqim. Allahumma inna al-huda wa tuqa wal fadl wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa fahindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Muti. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Muti. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Muti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafani ya karim, wafani ya karim, wafani ya karim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli wa sallim ala Muhammadin yaumiddin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man ya'ti yaghfiru wa yarham wa ya yafiyal bala ya Allah wa ya yafiyal bala ya Rahman wa ya yafiyal bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.
telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.